kembali di Kobus Podcast season yang kedua. Pada season yang kedua ini mungkin kita akan membahas hal-hal yang lebih ringan ya dari season yang pertama kemarin. Jadi kita obrolannya santai saja, mungkin lebih ke talk show. Dan berhubungan dengan talk show, kita mau membahas tentang sosial media di sini. Jadi terkait fenomena penggunaan sosial media yang penggunanya tuh seiring berkembangnya zaman tuh semakin berubah. Nah, karena membahas media sosial, kita juga harus punya bintang tamu yang mungkin juga ya tidak harus seorang yang berkelana di media sosial yang dia adalah seorang influencer atau apa. Jadi intinya dia main media sosial ya, kan kita juga main media sosial semua di sini. Nah, langsung saja kita sambut Kakak Owan. Apa kabar Kak Owan? Baik. Oke, Kak Owan sekarang lagi sibuk ngapain di sini? Lagi sibuk kerja revisi KKN. Kerja revisi KKN. Kita doakan semoga revisinya cepat selesai, cepat ujian ya semuanya. Kita doa sama-sama. Nah, oke, Kakak Owan, kita kan mau bahas tentang media sosial di sini. Nah, Kakak Owan juga main sosial media juga? Main. Sejak kapan main sosial media? Kalau main sosial media dari SMP sih. Dari SMP. Oke. Jadi kalau SMP nih, SMP tuh ya 2000 berapa ya kalau SMP? Waktu SMP 2011. Ya 2011 lah ya, mungkin awal-awal media sosial belum terlalu banyak orang yang pakai. Jadi mungkin zaman-zaman Facebook ya kalau tidak salah. Masih zaman Facebook. Oke. Pernah ini kan, maksudnya zaman-zaman dulu tuh kita kan susah nih akses sosial media nih. Pernah merasakan kita kayak harus ke warnet gitu. Bayar billing 1 jam, kakak pesan billing 1 jam ini mau main Facebook gitu. Pernah mengalami tidak? Pernah 1 jam 3.000. 1 jam, oh ya sama. Oh kalau di tempat saya dulu 1 jam tuh 2.500, beda 500 ya. Nah itu zaman kita main Facebook dulu. Kakak Wan tuh ngapain di Facebook? Dulu waktu awal-awal main Facebook tuh apa saja yang ada di otak tuh diposting. Kayak kerja tugas posting, hai aku lagi kerja tugas nih, tugas susah banget nih, pakai yang NICH. NICH apa tuh NICH? Niche. Oh lagi apa niche? Lagi apa? APH. Wow. Begitu. Ya. Pernah. Ya kurang lebih seperti itu juga. Maksudnya kayak kita tuh merasa sosial media tuh Facebook zaman dulu tuh, setuju tidak bahwa Facebook zaman dulu tuh adalah tempat aib kita masa kecil? Setuju. Kalau sekarang jadi aib. Kalau dulu tuh keren sekali tuh. Jejaknya masih ada nggak? Jejak masih ada. Jadi kita semua di sini bisa tahu dong. Oh nggak boleh. Di pengaturan publikasinya tuh saya kasih hanya saya. Kalau foto-foto yang aib, postingan yang aib gitu. Siapanya tidak tahu itu harus bisa ya. Oh ya. Habis ini saya hide. Nah, takutnya nanti 2 orang pada nonton juga satu aib ini. Takutnya ulang tahun diposting toh. Soalnya memang benar-benar alay dulu. Kalau saya sendiri dulu zaman main Facebook, foto-foto personil band gitu, foto-foto yang begini dengan filter-filternya yang filter Paris, filter New York gitu kan. Masih zaman B612 tidak? Ya benar, B612. Iya benar. Ada 4 grid. Wah itu agak memalukan sih sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini yang nonton juga merasakan hal itu ya. Mungkin yang angkatan-angkatan yang anak-anak yang kelahiran tahun 2000 gitu mungkin bisa merasakan itu. Nah, setuju juga nggak kalau bahwa sekarang media sosial itu contohnya kayak Facebook, Instagram tuh jadi tempat tempat cari jodoh. Jadi ada orang yang punya 2 akun nih, satunya akun untuk bermain media sosial dan satunya akunnya untuk nipu tuh. Fake account. Fake account. Jadi dia tuh kayak buat uploadannya, postingannya foto-foto cantik atau ganteng gitu. Jadi dia sengaja tuh, wah biar dapet pacar upload posting lah foto-foto yang gitu. Kalau kayak begitu sih, kebetulan kalau saya tidak pernah, tapi saya punya teman dekat ada yang begitu. Tertipu atau dia pelaku? Dia pelakunya. Dia pakai foto artis-artis Filipina yang orang Indonesia tuh tidak tahu, cewek-cewek cantik Filipino girl untuk cari pacar di sosmed dan ternyata ada pacarnya di sosmed. Korbannya banyak. Itu sebenarnya kayak gitu tuh biar apa sih? Mungkin dia merasa insecure dengan dirinya sendiri dan dia pengen pacaran. Jadi ceritanya dia tuh pengen pacaran, tapi dia tuh tidak ada yang mau dengan dia di dunia nyata katanya dia. Dia tuh merasa insecure dengan penampilannya, jadi kayak satu kali tidak tahu kenapa terlintas di pikirannya dia bikin fake account dan akhirnya dia punya pacar.
kayaknya itu sebelum jadi pelaku pernah jadi korban juga sih kayaknya gitu. Mungkin bisa ya. Nah, makanya dapat ide kayak gitu tuh. Soalnya saya juga sering tuh dulu zaman-zaman ya SD lah sudah ada rasa kasmaran dengan orang lain. Bahkan orang yang mungkin dia tuh aku masih SD nih, orangnya udah SMA gitu, foto-foto yang wow, kayaknya bagus sih bisa kenalan gitu. Tapi lihat dari kadang postingannya tuh ada yang beda gitu loh, kayak fotonya yang di bagian bawah sama-sama, tapi yang atas tuh mukanya udah beda lagi tuh. Jadi orang, bahkan teman saya tuh pernah ketipu tuh janjian ketemuan gini, udah dandan cakep lah, udah menyiapkan gombalan-gombalan gitu kan, tapi pas waktu sampai ketemu tuh dia kayak kok beda. Postingannya iya, realitanya berbeda gitu loh, jadi tidak sesuai harapannya. Jadi kan orang juga merasa dirugikan yang kayak gitu tuh. Jadi entah ya, nggak tahu sekarang tuh apakah Kak Awan masih melihat hal-hal seperti itu tuh di media sosial zaman sekarang. Masih ada itu. Oh, masih ada? Yang saya bilang tuh masih ada, masih sampai sekarang. Dia masih pelaku sampai sekarang? Iya. Dan pacarnya ada. Betulan pacarnya tuh orang yang kita kenal juga, teman kita juga. Pernah nggak kayak sampai diajak ketemuan gitu temannya? Kalau diajak ketemuan, alasannya apa? Alasannya Contohnya? tinggal di luar, bukan di kota Kupang. Boleh lah, nanti buat saya juga mau buat. Soal kebetulan saya jomblo juga ya, bisa dicoba sih. Oke. Jadi bahkan sekarang fake account, entah ya 2 account atau lebih itu kadang bukan hanya dijadikan sarana untuk mencari jodoh, kadang dijadikan sarana juga untuk pelampiasan, menghead orang-orang gitu. Orang yang nggak suka dia buat second account terus dia komen di postingannya kayak gini-gini gitu. Ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak lihat di kolom komentar uploadannya Kak Awan nih ada yang nge-hate gitu? Kalau di postingannya saya posting tidak ada sih. Tidak ada? Alafis. Berarti Kak Awan ini tidak ada haters ya? Mungkin ada teman gitu yang pernah kena hate di media sosial gitu, terus curhat di Kak Awan kan? Dibully sih. Dibully? Kayak mana tuh ceritanya tuh? Postingannya dibilang kamu gebutan. Wow, bisa ini ya, body shaming di media sosial juga ya. Iya. Tapi dia posisinya tahu nggak itu yang komen siapa? Iya, tahu, temannya sendiri juga. Wow, terang-terangan sekali ya. Iya. Wah, bagus. Jangan ditiru ya teman-teman. Itu tidak bagus. Oh ya, maksudnya bagus untuk jangan ditiru gitu. Maksudnya jadikan pelajaran, jangan ditiru. Nah, oke, lanjut. Sekarang media sosial juga jadi sebuah wadah untuk gibah. Betul. Untuk saling gosip. Ya. Pernah gosip orang di media sosial? Dari sosial media kita gosip di dunia nyata. Jadi bahannya dari sosmed. Oh, bahannya dari sosmed. Gosipnya tidak di sosmed. Tapi ada loh grup-grup sosmed, grup gibah gitu ada pasti. Ada. Ada grupnya nggak? Iya ada. Tapi lebih asik kalau gibahnya tuh di dunia nyata. Tapi itu berawal dari sosmed juga. Maksudnya kenapa sih kalian suka gibah gitu? Maksudnya bukan hanya beberapa orang tuh suka gibah orang bahkan sampai buat grup. Saya tuh kasihan orang yang kena gibah tuh dia nggak tahu bahwa dirinya sebenarnya di sebuah grup tuh dihujat banyak orang gitu loh. Iya sih. Apakah mungkin itu berangkat dari sikapnya dia di media sosial yang mungkin kan kita juga lihat sekarang media sosial kan jadi tempat tempat pamer. Iya, pamer. Tempat pamer orang pacaran gitu. Mungkin di sosial media tuh dia kayak mungkin pacarannya dibilang alay lah mungkin sama orang-orang, makanya dia dihujat di situ. Setuju nggak? Kalau alay kayak semua orang tuh pasti kena alay sih, tapi lebih ke kayak berlebihan. Apakah pantas tidak posting seperti itu di sosial media? Kayak ada tuh orang yang pacaran terus posting fotonya kayak misalnya berduaan di kamar atau kayak yang kayak begitu tuh kan kayak itu tidak baik gitu kalau menurut saya dan teman-teman gibah saya. Jadi kayak itu bukan gibah, lebih ke kayak kita mempelajari sifat manusia. Tapi kan ngomongin nama orang ya kan, mungkin lebih halus, gibah lebih halus gitu. Ya, jadi biasanya untuk mengurangi kita bergibah, jadi kita tidak sebut nama, jadi kita sebut saja dia Mawar gitu. Aduh, pakai inisial ya? Kita Mawar, Melati, atau kayak kuda, monyet, begitu. Tapi kalau saya lihat tuh sekarang orang main media sosial apalagi di Instagram nih, banyak orang yang story-storynya tuh ada yang foto gandengan sama pacarnya tapi tangannya kelihatan sebelah doang gitu, pakai background musik-musik yang itu buat apa sih? Biar apa kami tahu tuh ya udah gitu loh, nggak usah dipamerin segala, cukup dinikmati sendiri aja. Kan bikin nggak ada. Ya jadi apa nggak relate
Iya, tapi kan sebagai penikmat sosial media saya juga melihat statusnya dia kan kayak sakit hati kok. Ya udah, kenapa harus dipamerin gitu? Ya, kan itu sosial medianya dia. Kayaknya harus unfollow deh. Malah sakit mata saya. Soalnya saya juga kadang suka gitu, posting-posting pacar di sosmed. Gensi. Waduh. Mungkin Alvan harus cari pacar supaya Alvan juga bisa pamer di sosmed. Dalam waktu dekat. Ya, Kita nantikan saja. Kalau Alvan masih jomblo tuh, terus di bawah Alvan jomblo. Oh ya, mungkin ada yang ada kenalan gitu, bisa. Ya, follow lah akun saya, nanti kasih tahu saja ya, JST Alvan. Gak apa-apa lah, promosi sedikit. Tapi kenapa sakit hati gitu Alvan? Ya, karena Berarti saya iri sih, iri dengki saya. jealous. Karena nggak pernah saya kayak gitu tuh, pengen, cuman tidak pernah kesampaian. Nah, jadi dulu saya juga sempat merasa seperti apa yang Alvan rasakan waktu belum punya pacar. Terus lihat, apa posting foto-foto pacar pakai lagu love, lagu yang sering tuh lagu Everything. Itu lagu itu lagu tuh kayak pokoknya kalau ada itu lagu kayak skip ini pasti orang pacaran foto. Baru fotonya tuh bukan foto muka pacarnya, itu kayak cuman tangannya. Iya, makanya itu atau kan. kayak balik belakang atau kayak naik motor terus kayak mukanya doang. Alay nggak kayak gitu? Alay nggak? Itu saya rasa kayak nggak alay, jadi kayak apa sih? Sampai saya juga bikin seperti itu. Enggak, kalau saya nggak akan sih. Jangan No. ngomong nggak akan, Alvan. Siapa yang tahu kedepannya akan seperti apa, tidak ada yang tahu. Iya, siapa tahu nanti pacar saya nanti suruh ngajak paksa kayak, ayo ikut, kita harus ikut tren seperti ini gitu. Tuh, apalagi Alvan cowok kan, kayak misalnya kalau ada cewek yang ngajak bikin TikTok begitu, Alvan mau nggak? Kalau saya sendiri sih tergantung TikToknya apa dulu nih. Kalau joget-joget gini-gini enggak deh, enggak. Tapi kalau pacarnya Dibuat boleh, cuma jangan diupload. lah, oh iya sih. Berarti Alvan tidak mau seperti itu. Enggak, nanti saya kelihatan kayak apa ya, stupid people sih kayaknya. Itu kan menyenangkan. Enggak, di media sosial sekarang ada tren kayak banyak orang-orang yang stupid people famous. Setuju nggak? Jadi orang-orang yang terkenal bukan karena karya, tapi karena hal-hal konyol itu bisa terkenal di media sosial. Viral, cari-cari sensasi. Ya, kayak gitu. Itu menurut kamu bagus nggak? Menurut kawan? Tidak. Nah, saya takutnya kayak gitu. Viral gara-gara hal yang sebenarnya bukan sebuah hal yang harus dibanggakan, tapi viral jadi kan lebih ke malu sih saya sih. Mungkin ada sebagian orang yang merasa, wah saya keren ya kayak gini. Tapi kan tergantung. Iya, makanya kan. Kalau saya sih posting karena dia punya platform sosmed sendiri, jadi kayak untuk viral kayaknya tidak. Jadi kalau untuk senang-senang sih kalau saya posting. Nggak mau FYP? Enggak. Nggak mau. Banyak orang yang buat, ini saya FYP. Berarti tergantung motivasi orangnya bikin videonya tuh apa. Kalau memang dia maunya karena viral, karena terkenal ya berarti dia memang mau terkenal. Tapi kalau saya hanya untuk senang-senang. Kebetulan belum pernah FYP. Tapi suatu saat pengen kan? Kalau FYP satu tuh dapat uang. Boleh, bisa siapa tuh jadi brand ambassador gitu kan, merek ini lumayan itu. Brand ambassador. Brand ambassador makanan ringan gitu, bagus itu. Nanti bagi-bagi tuh kalau dapat. Terus ini salah satu keresahan saya juga bahwa sekarang media sosial itu jadi tempat orang itu mencurahkan kegalauannya. Kayak ada nih story gelap, terus ada caption resah, capek gitu. Terus ada musik yang diputar pakai laptop tuh di samping HP, dia putar tuh lagu misalnya Payung Teduh kayak perempuan dalam pelukan, neng. Apa sih? Jadi kita yang nonton tuh kayak ada apa dengan ini orang gitu. Jadi kita harus mikir gitu loh. Kadang si itu misalnya teman saya cowok yang kayak gitu, terus si perempuannya upload juga si ceweknya pacarnya, dia balas pakai lagu lain. Capek, habis itu kan cowoknya tadi bilang capek, terus yang ceweknya bilang kayak apa ya, lelah. Upload musik yang beda, layarnya juga gelap gitu. Kenapa sih kayak drama di sosial media itu jadi apa ya? Itu harusnya adalah sebuah hal yang privasi, maksudnya kalian berkelahi ya udah berkelahi tapi nggak usah disebarluaskan juga. Dari mana Alvan tahu kalau mereka berkelahi? Ya itu karena statusnya nih mereka pacaran, terus si cowoknya tulis apa capek, resah, terus ada tanda emot nangis atau emot batu gitu kan. Si ceweknya juga berapa menit kemudian dia mungkin nge-tag cowoknya dengan caption yang mungkin apa ya, kita lihat tuh kayak sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Pernah nggak?
Itu pernah sih, tapi waktu berapa tahun yang lalu lebih ke itu karena kode-kodean. Kode-kodean gitu. Tapi sekarang masih lihat nggak kayak gitu fenomenanya? Ada sih, biasa anak-anak SMA yang gitu. Anak SMA? Iya. Kalau teman kayak itu, kalau saya punya teman yang begitu, langsung saya bilang, untuk apa posting kayak begitu? Kayak anak SMA. Kayak anak SMA. Labil ya? Enggak? Iya masih. Yang kayak gitu labil nggak? Ya kayak kalau ada masalah kan langsung diselesaikan dengan orangnya, kenapa harus posting? Nah itu kan makanya itu menjadi keresahan saya gitu. Iya. Jadi kenapa harus berkelahi di sosial media yang orang bisa lihat dan sebenarnya bikin gak nyaman juga. Ini saya mau lihat meme di sini kok ada story. Nah kalau misalnya kayak begitu, berarti kita sebagai penggunanya ya kita yang menyikapinya gimana. Kalau ada postingan yang menurut Alvan kayaknya tidak nyaman untuk dilihat, tidak usah dilihat. Kan dia posting bukan pakai fotonya Alvan. Iya sih, maksudnya kadang juga saya malas lihat tapi kok seru juga. Kalau ada yang drama atau berkelahi gitu. Iya makanya kan, maksudnya juga kadang kan juga bikin mata sakit gitu. Jadi apa ya, kita lihat tuh kayak tujuan kita main media sosial tuh ya hanya sebenarnya untuk menghibur diri, tapi malah melihat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Nah, Kak Wan sekarang main Twitter nggak? Main Twitter juga? Main Twitter. Nah, Kak Wan sekarang punya Twitter tuh seperti apa? Apa yang membedakan Twitter dulu dengan sekarang atau dengan media sosial lainnya? Kalau dulu dan sekarang kurang tahu, soalnya kurang terlalu update dengan Twitter. Tapi biasanya main Twitter tuh untuk posting segala hal yang saya ingin. Setuju nggak kalau Twitter sekarang itu sebagai tempat kita mendapatkan informasi? Iya. Informasi paling pertama itu pasti di Twitter. Iya. Apa-apa yang viral kita lihatnya pasti di Twitter. Iya, setuju. Ada video-video viral lihatnya di Twitter. Iya, betul. Nah itu sebenarnya kenapa sih harus di Twitter? Kenapa nggak tempat lain? Kalau menurut yang Kak Wan lihat deh, atau menurut pandangannya Kak Wan? Karena Twitter lebih bebas. Lebih bebas? Iya. Bebas seperti apa? Bisa sambat sesuka hati. Oh iya benar, Twitter jadi tempat sambat. Setuju sih. Mungkin karena di Twitter orang bisa jadi apa adanya gitu. Tidak, kalau di Instagram kan kita tampilkan apa yang kita ingin orang lain lihat biasanya. Kalau saya begitu. Tapi kalau di Twitter bebas mau posting apa saja terserah. Dan Twitter juga kalau saya pakainya private. Jadi di private? Iya. Jadi hanya untuk saya sendiri lihat dan beberapa yang follow saya. Wah, saya kayaknya harus buat juga sih nanti. Ya. Ada akun Twitter, cuman kan jarang pakai juga. Jadi kadang juga bingung untuk melampiaskan kekesalan tuh di mana. Jadi mau coba-coba juga di Twitter tuh, kayaknya seru juga sih. Twitter biasanya jualan Spotify Premium, Netflix. Itu saya cari. Jualan atau dia modnya tuh kayak modifikasi gitu? Iya. Jualan. Oh baru tahu sih saya sekarang bisa Spotify 15.000 satu bulan. Saya baru tahu bisa jualan. Sekarang Twitter biasanya kalau jualan kayak cari zona uang, Netflix Premium, nanti muncul komen-komen. Oke, nanti saya dicoba. Berapa? 15.000 ya? Iya. Biasanya kalau cari pokoknya cari langganan kayak gitu tuh carinya di Twitter. Kenapa? Kalau emang apa bedanya di platform lain? Lebih mahal kan? Ya banyak kan tuh jualnya di Twitter. Yang saya dapatnya di Twitter. Jadi target konsumennya Twitter ya, gitu. Kebetulan adik saya juga jualan di Twitter. Laku. Wah, bisa jadi usaha bisnis. Catat. Nah, habis itu, terkait jual-jualan nih di media sosial sekarang juga banyak orang jualan tapi tidak sesuai pada tempatnya. Misalnya, contohnya nih di Instagram nih, kita lagi ada nih saya kayak lihat uploadan dari artis ini, dia lagi bahas apa, terus di bawahnya ada yang komennya kayak, ayo guys beli ini obat langsing apa segala macam. Padahal yang ini konteksnya lagi up bola nih, ngomongin bola. Jadi target konsumennya tuh nggak sesuai, jadi kayak dia ngiklan sembarang aja, asalkan ya disebar aja gitu. Pernah jumpa kayak gitu nggak? Iya pernah. Contohnya? Peninggi badan. Itu lihat di mana tuh? Di akun-akun artis biasanya sih yang centang-centang biru. Tapi sekarang centang biru semua orang bisa. Iya, teman saya juga kemarin itu habis masuk MasterChef. Iya, tapi udah keluar baru-baru ini. Dia centang biru, jadi itu follower saya yang satu-satunya centang biru. Tapi sekarang udah hilang lagi centangnya, nggak tahu kenapa. Udah bayar. Oh, udah bayar? Ya, sekarang centang biru bisa berlangganan. Berapa sih? 200 atau 300.
138 ribu. Itu sebulan? Tidak, sebulan. Nggak tahu, ada. Nanti dicoba ya. Kalau mau centang biru, lumayan tuh buat dipamerin di teman-teman bisa tuh. Jadi sekarang centang biru tuh agak aneh sih. Aneh kenapa? Karena semua orang bisa pakai centang biru. Sedangkan kalau dulu kita main di Instagram biasanya kayak kalau saya mau cari sesuatu, cari akun seseorang lah, ya terkenal gitu atau kayak public figure, kan kita pasti lihat oh kalau ada centang biru berarti dia asli. Nah kalau sekarang semua orang bisa pakai centang biru berarti bagaimana kita bedakan? Bingung. Oh jadi fungsi dari centang biru itu dulu untuk membedakan mana yang pengguna rakyat biasa dari Instagram dengan yang high class gitu ya, elit yang sudah terkenal gitu. Oh enggak. Lebih ke kayak orang yang terkenal. Tidak harus dia high class, tidak harus dia orang misalnya orang kaya atau sultan atau apa, tapi dia tuh orangnya terkenal biasanya. Jadi dia diverifikasi akunnya, banyak followers. Jadi sekarang itu yang mau followernya berapa aja, intinya sekarang bisa centang biru. Bisa centang biru, semua orang bisa verifikasi akunnya. Itu yang agak bingung sekarang. Oh ya satu lagi nih, ada nih pendapat kawan mengenai orang yang followernya banyak tapi nggak ada uploadannya. Itu motivasinya apa sih sebenarnya? Itu kayak mana itu? Kalau saya tidak tahu, kalau saya sendiri tidak tahu soalnya kalau saya punya postingan ada. Tapi adik saya tuh begitu. Itu biar apa sih sebenarnya? Biar apa? Biar misterius. Oh, sosok misterius. Ya. Nah, jadi orang biasanya yang begitu tuh anak-anak kelahiran 2004-an ke atas. Kenapa harus misterius gitu sih? Maksudnya tujuan kalian main media sosial tuh biar apa? Mau misterius atau kan di sana kan buat media apalagi Instagram ya, buat sharing-sharing foto gitu. Mau pamer kayak bebas. Cuman kenapa harus nol postingan sih? Jadi orang bingung. Lah kok bisa followernya banyak padahal postingannya sedikit gitu. Katanya biar keren aja gitu. Apa yang keren di situ? Ya kan tidak tahu, karena menurut adik saya keren, menurut saya tidak keren karena orang tidak tahu ada apa di dalam Instagram kamu. Tapi menurut dia keren, postingan nol, foto profilnya tidak ada. Tapi story-nya ada. Mending kalau mau sok-sok misterius pakai helm full face tuh, nggak kelihatan mukanya. Serius dah, pakai masker. Kenapa harus nggak ada postingan gitu loh? Jadi orang yang lihat, misalnya mau kepo kamu nih, wah follower banyak nih, coba dilihat. Itu lah nggak ada fotonya kan? Supaya nggak ada yang kepo. Ya mending nggak usah main sosial media kan? Tapi kan dia mau berbagi di story-nya, jadi kayak hanya teman-temannya yang bisa tahu dia di dunia atau orang-orang di media sosial tuh kadang nggak tahu dia tuh yang mana. Foto post story tuh kadang kayak mukanya cuma setengah. Ya udah mending main WA. Gak usah main Instagram. Estetik, menjaga keestetikan. Estetik, main WA aja ya, tolong. Jangan bikin kami di sini yang penasaran. Orang-orang di Instagram kan kebanyakan orang kepo tuh di situ tuh. Iya. Pengen tahu orang lain, tapi kenapa di hide, di privat gitu loh. Kadang tidak harus yang postingannya nol sih. Kayak contohnya kayak saya punya postingan di Instagram tuh kebanyakan tidak ada muka saya di postingan saya di Instagram. Jadi pernah ada orang tanya gitu, kenapa lu pengakun Instagram tuh misterius? Terus saya bilang misterius dari mananya? Tidak ada foto di postingan. Terus saya bilang ya karena memang saya tidak memposting saya punya muka. Ada yang saya posting tapi habis itu saya arsip. Biar apa? Ya karena pas saya posting karena supaya bisa simpan kenangan. Misalnya saya kan suka make up, kayak saya habis make up saya foto posting di Instagram, terus kayak misalnya sudah setelah-setelahnya saya arsip. Ya orang nggak bisa lihat. Itu dia arsip. Kenapa nggak taruh di galeri aja? Ya kan kalau di galeri bisa dihapus, tapi kalau di Instagram kan tetap masih jejak digitalnya masih ada. Masih tersimpan di arsip. Ya sebenarnya saya agak bingung sih dengan pengguna. Karena saya kan pengguna yang normal ya, bukan maksudnya pengguna yang udah main Instagram ya gitu-gitu aja, upload, scroll. Pengguna normal dan yang tidak normal tuh atas dasar apa? Iya, yang normal ya. Yang normal tuh dia buka Instagram tuh hanya untuk upload. Mau jelek mau bagus, intinya ada filternya bagus, upload situ. Habis itu ya udah caption selesai, sama scroll lihat kepoin orang lain. Itu pengguna normal ya. Yang nggak normal nih, yang kayak tadi nih yang followernya banyak tapi nggak ada uploadan, yang sok-sok misterius. Gitu sih menurut saya sih. Atau gimana nih menurut kawan? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya yang gunakan. Kayak mungkin dia memang mau gunakan akun misal contohnya Instagram. Kalau selama itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu dirinya sendiri, dia masih posting sesuatu yang baik, dia bisa bijak
dan bertanggung jawab atas apa yang dia posting, ya tidak apa-apa. Oke. Kenapa harus memikirkan pandangan orang lain selama itu menyenangkan dirinya sendiri? Kan tergantung pakai Instagram ini untuk apa dulu. Kan kita bisa, kalau pakai Instagram, kalau saya biasanya tuh cari informasi, bagikan informasi dan hiburan. Tapi yang paling sering itu dapat informasi dan menghibur, cari hiburan. Jadi, iya sih, kalau selama ketiga hal itu saya rasa saya dapatkan dari Instagram, ya terserah orang mau bilang saya alay, mau bilang saya misterius, saya tidak mengganggu dia secara langsung, tidak apa-apa. jadi kembali ke ya pribadi masing-masing lah. Oke. Nah, ini sekarang saya mau tanya nih, menurut kawan sekarang media sosial yang sekarang menurut kawan paling aneh deh. Sekarang media sosial apa? Aneh dalam hal mungkin dari segi penggunaannya yang sudah kayak beda banget dari dulu, atau mungkin dari pengguna-penggunanya yang sekarang dia mungkin mereka upload apa ya, uploadan yang mungkin misalnya nih kayak wah upload meme sekarang bagusnya di platform ini, kalau di sini nggak cocok gitu. Saat ini banyak pengguna sosmed, khususnya Instagram, karena saya seringnya main Instagram, itu banyak yang toksik. Toksik, oke, toksik dalam hal apa nih? Toksiknya kayak mana nih? Toksiknya tuh kayak orang-orang di Instagram tuh cenderung merasa mereka tuh yang paling keren, yang paling benar, paling wow, dan orang lain itu orang-orang lo di bawah gue gitu. Iya, contohnya kayak yang tadi tuh posting-posting TikTok terus viral, terus kayak dihujat. Mas Alvan follow akun Instagramnya Jakarta Keras sudah? Belum, kebetulan saya belum Dulu buat. saya suka postingan Jakarta Keras tuh karena banyak kayak kata-katanya, kata mutiara, motivasi. Tapi makin kesini postingannya tuh lebih ke kayak posting apa yang ada di TikTok yang viral, diposting di IG-nya Jakarta Keras. Terus coba kalau buka kolom komentar itu semua orang akan menghujat apa yang ada di video. Yang di video kan itu kayak kebanyakan tuh kayak orang-orang yang mungkin gaya berpakaiannya aneh untuk sebagian orang, atau kayak gaya kayak anak kecil sudah pacaran, atau kayak orang tua yang sudah nenek-nenek main TikTok, terus diposting dan di banyak sekali di komentar itu di hate comment. Menurut saya kayak kenapa harus hate comment? Yang harusnya di situ komennya yang kayak mana tuh? Kalau menurut saya yang salah sih yang postingnya sih. Oke, kenapa yang salah postingnya? Karena dia memang sengaja mau posting tuh untuk orang, supaya orang-orang tuh menghujat. Jadi supaya orang-orang tuh ada bahan untuk menghujat. Oh, selain menghujat cari ini juga, mungkin cari view. Cari view juga. Nah, situ. Ya mungkin sih, karena yang saya lihat juga kadang di komen-komen ini emang agak barbar ya, di komen-komen sekarang media sosial ini. Ada yang rasis. Iya. Itu paling sering saya lihat tuh rasis-rasisnya tuh sebenarnya. Yang paling sering tuh komentar Musang birahi sama kadang 200.000. Itu kayak orangnya dijadikan binatang gitu. Orang yang diposting, yang di komen. Menghewankan manusia. Iya, menghewankan manusia, astaga, kasihan. Emang ya mungkin tuh sekarang segi negatifnya media sosial, di mana tempat media sosial sekarang memang diberikan kebebasan tapi disalahgunakan gitu kebebasannya untuk menghujat orang lain gitu, kurang bijak gitu. Nah bahkan kalau menurut saya ini media sosial yang aneh menurut saya ini sekarang adalah, mohon maaf nih ya, pengguna Facebook nih, Facebook. Karena Facebook tuh sekarang isinya bapak-bapak, kalau nggak mak-mak dengan jokes-jokes garingnya situ. Banyak banget. Kayak minim, garing, semuanya ada di. Contohnya kemarin saya lihat Facebook tuh ada bapak-bapak dia tuh buat jokes garing di situ. Tentang apa ya? Saya lupa tuh, dia buat jokes tentang print alat print lah pokoknya. Kamu tuh printer, brodo. Kalau printer jadi brodo lah katanya. Ya gitulah pokoknya, garing lah sumpah. Dan sekarang pengguna Facebook tuh rata-rata bukan anak muda lagi. Emang ada mungkin ya anak-anak yang enggak. Terakhir buka tuh mau hapus foto di Facebook, menghilangkan jejak aib saya di situ. Nah terakhir saya lihat di situ ternyata memang yang main sekarang udah kebanyakan orang tua sih. Generasi sekarang udah nggak pada main. Saya masih main Facebook. Kakek nenek kadang mak-mak gitu banyak yang main Facebook sih sekarang. Jadi sekarang tuh Facebook menurut kawan kedepannya ini masih akan terus eksis nggak? Masih
masih, buktinya sampai sekarang masih eksis. Maksudnya berapa tahun ke depan, karena generasi tua kan suatu saat akan menghilang gitu. Digantikan dengan generasi muda yang sekarang kita lihat juga jarang sih kayaknya main Facebook. Kalau menurut saya pasti masih akan eksis, karena di Facebook tuh ada tuh yang namanya Facebook Marketplace. Sampai sekarang saya belanja. Kadang kayak belanja tuh lihat di Facebook Marketplace. Saya juga pernah jualan di Facebook Marketplace, laku jualan kue. Oh, jadi maksudnya bukan untuk tempat bersosial yang dalam artian untuk kayak upload foto apa segala macam gitu, story, lebih ke jualan ya sekarang ya pemanfaatannya. Kalau untuk saya sebagai anak muda, ya saya pakainya untuk itu, cari barang yang saya beli atau saya jual. Tapi kalau untuk bersosialisasi yang posting foto, posting story dan segala macam, lebih ke Instagram. Oh iya, mungkin di Instagram saya lihat juga lebih ini sih, kayaknya jualannya lebih laku sih, iklan-iklan itu kebanyakan di Instagram sih. Ya nggak sih? Kadang kita lihat story tuh scroll gini, iklan, ada iklan. Jam tangan lah, parfum lah, apa segala macam. Tapi iklan yang saya lihat di Instagram, saya carinya di Facebook. Iklan yang ada di Instagram carinya di Facebook? Iya. Loh, bukannya linknya tuh ke websitenya mereka? Biasanya saya cari di Facebook sih. Oh, di Facebook ya? Atau langsung ke shop. Ya intinya tempat belanja lah sekarang, media sosial banyak pakainya. Nah, terakhir nih, sekarang media sosial tuh kalau menurut saya, nggak tahu ya pandangannya Kak Wan tuh, dijadikan tempat apa ya, kayak dimana orang itu mencari view dengan apa, buat konten-konten kemanusiaan yang sebenarnya tuh di depan kamera memang kelihatan baik, tapi di belakang kamera tuh ya sebenarnya itu disetting aja gitu loh. Menurut Kak Wan tuh kayak gitu seperti apa tuh fenomena kayak gitu tuh? Baik kah atau memang itu bahaya sih? Bahayanya kayak gimana? Kayak itu kan dia berbuat sesuatu yang tidak benar. Itu termasuk ini nggak sih, kayak eksploitasi orang, mengeksploitasi kemiskinan orang mungkin ya? Contohnya kayak ada bapak-bapak mungkin lagi nyari makan atau apa, terus kita datang dengan makanan dengan kamera yang sudah siap direkam, terus Pak ini nanti saya kasih bapak makanan, bapak pura-pura nangis ya atau sedih gitu. Iya. Nah udah dikasih, direkam, upload di apa. Sebenarnya perlu nggak sih kayak direkam gitu untuk diupload di sosial media? Kalau untuk dia membagikan apa yang dia lakukan perlu sih, tapi lebih ke kayak misalnya banyak tuh sultan-sultan yang main Instagram terus kayak follow nanti dapat 500.000 giveaway. Jadi jadinya tuh banyak, dan di kolom komentar tuh banyak tuh yang bilang bang bagi 1 juta, bang bagi 500.000, bang bagi kayak dapat uang. Jadi kayak banyak orang tuh yang jadi merasa kayak oh sekarang dapat uang tuh gampang, uang kali itu gampang, tinggal komentar dapat uang, tinggal follow dapat uang, ikut giveaway dapat uang. Ya sih, simple sih. Jadi banyak orang yang jadi lebih suka minta-minta, tapi nggak mau bekerja malah minta-minta. Oke, benar. Tapi yang maksud saya tuh kalau misalnya kita memang mau berbagilah tanpa harus kayak dia tuh pamer kayak nih lihat nih saya ada berbagi nih orang-orang susah gitu. Apa susahnya kamu ya udah tinggal berbagi aja dengan mereka tanpa harus dipamerkan. Memang baik untuk dijadikan contoh sebagai biar orang-orang mau ikut. Tapi kan ada juga yang memang untuk pure nyari views gitu loh. Benar-benar cari views. Ada yang memang disetting temannya pura-pura dijadiin orang susah gitu kan, bahkan sampai ada yang di prank gitu kan, udah menurut saya udah melebihi batas sih kayak gitu. Jadi lebih ke mengeksploitasi manusia gitu. Jadi menurut saya itu sih mungkin ya segi negatif dari media sosial zaman sekarang sih. Media untuk pamer lah, untuk prank sebenarnya prank yang tidak perlu, settingan apa segala macam tuh sebenarnya agak kurang sih menurut saya gitu. Atau menurut kawan bagaimana sekarang positif negatifnya media sosial sekarang nih? Kalau positif negatifnya sosial media, saya ambil contoh Instagram ya, karena saya lebih banyak main Instagram. Dari positifnya dulu deh. Kita tuh kalau saya bisa dapat banyak informasi dari Instagram. Saya juga bisa memberikan informasi untuk orang-orang yang follow saya di Instagram. Kalau dulu saya ingat kata dosen saya, Instagram itu tempat kita
menjual diri kita. Menjual diri. Personal branding. Oke. Personal brandingnya kita. Makanya dulu tuh dosen saya tuh suka kasih tugas dan kita harus posting di sosial media, di Instagram. Katanya supaya orang-orang tuh tahu apa yang kamu lakukan, orang-orang tuh tahu, oh kamu tuh bisa begini, kamu tuh bisa seperti ini, kamu bisa begini. Kalau kamu tidak posting di sosial media, orang-orang tidak tahu dong. Jadi bagikan hal-hal yang memang bisa bermanfaat untuk orang-orang. Oke. Menurut saya itu yang contohnya Positif, kayak ya? tugas-tugas yang saya berikan di Oke. Instagram itu, jadi saya bisa memberikan informasi untuk banyak orang. Kalau negatifnya, dulu saya pernah tuh jadi membanding-bandingkan diri. Oke. Apa yang saya lihat di sosial media, di Instagram, saya jadi kayak, wah dia bisa begini, kenapa saya mesti begini-begini saja. Terus jadi banyak waktu yang terbuang hanya untuk main di Instagram, khususnya hiburan. Instagram itu sangat menghibur, apalagi sejak adanya Reels. Oke, setuju. Saya pernah tuh menghabiskan waktu sampai tidak tidur semalaman hanya karena lihat Reels. Dan Reelsnya tuh video-video lucu, biasanya video kucing atau video kayak kata-kata. Itu sampai menghabiskan waktu berjam-jam yang sebenarnya saya bisa pakai untuk hal lain. Jadi hal-hal yang produktif jadi nggak produktif. Harusnya kita bisa manfaatkan untuk hal yang bisa melakukan sesuatu, jadi hanya untuk scroll saja gitu. Terus jadi kita tenggelam di dalam Reels yang saya tonton. Oke, itu negatifnya menurut kawannya. Tidak sadar ternyata sudah menghabiskan waktu 5 jam nonton Reels. Tapi kalau positifnya itu kita bisa membangun personal brandingnya kita. Oke. Saudara-saudara semua, mungkin karena keterbatasan waktu juga, ya mungkin kita sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk Kakak Wan yang sudah mau datang ke tempat ini ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan untuk semuanya yang nonton, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial kami ya. Kobus Podcast ada di bawah sini, di sini. Kelihatan kan? Oke. Nah, di situ nanti. Oke, saya Alvan sebagai presenter di sini dan Kakak Wan sebagai bintang tamu. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya.